Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Oke, pada lapar ya kondisinya ya? Ngantuk. Oke. Pulang aja. Aku juga pengen pulang sih. Oke. Tapi karena kita masih sampai nanti jam apa ya? Sampai pelajaran sampai ini ya, setelah istirahat nanti ada 1 JP lagi. Iya. 3 JP nanti kita lebih ke santai-santai aja, lebih enjoy aja. Tapi tetap pada apa ya? Karena kita punya tambahan materi yang mengajarkan, jadi mungkin ya lebih slow aja. Gimana? Kalian ada yang sakit nggak? Sakit apa? Sakit. Jawaban sakit tapi tidak diterima ya. Ada yang sakit ya? Sama sih, oke. Aduh, bayi itu. Oke. Ada yang nggak masuk nggak? Ada. Siapa? Siva. Terus? Nasril. Nah, dulu udah kayak ini ya, mau tetap absen tiket gitu ya. Oke. Jadi kan sebenarnya kan kita mengajarnya terakhirnya itu kemarin, pertemuan kemarin yang kita lagi tapi karena hari ini Bu Ayu nggak bisa ngajar karena ada urusan. Jadi ya kita sementara bergantikan sekaligus kita punya tambahan untuk menyampaikan next materi gitu. Kan kemarin tuh kita udah belajar apa aja kemarin tentang ya. Dari dulu dari masuk, kemudian belajar namanya aku coba ya termasuk nih Ibu Buddha, kerajaan Ibu Buddha ya. Sampai kemarin itu terakhir pas kita main games itu kita belajar apa kemarin? Enggak kita kemarin belajar terakhir ini ya tentang akulturasi kebudayaan budaya. Oke, kalian mau ice breaking nggak? Mau esnya. Sama sih doain. Oke, karena aku juga ini ya tidak menyiapkan KBBT tentang ice breaking. Mungkin kita ice breakingnya ini pakai jadel ya. Apa tuh? Jadi di SMA tuh aku mintai jadel semangat gitu. Jadi gini ya, kalian lihat dulu. Jalannya tuh gini. Nanti kalau aku bilang 1 kali semangat, 2 kali semangat, 3 kali semangat, semangat. Gitu ya. Paham nggak? Oke ya. Di sebenarnya ya jangan buat aku tuh nyampein ngajak sama anak SD tapi karena ini mungkin seru juga ya. Jadi aku Oke, kita terapin ya. Paham kan? Oke, kita mulai ya. 1 kali semangat, 2 kali semangat, 3 kali semangat, semangat. Sekali lagi ya, biar semangat ya. 1 kali lagi ya. Sudah diminasi terus. Oke, coba ya. Oke, 1 kali semangat, 2 kali semangat, 3 kali semangat, semangat. Oke, jadi berkaitan pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya tepatnya. Kita akan belajar tentang kan kemarin kerajaan Hindu Buddha. Sekarang kita melangkah ke kerajaan Islam di Nusantara. Dan seperti waktu Hindu Buddha kemarin, pelajari waktu masa Hindu Buddha kemarin, kita juga akan hari ini kita akan belajar tentang teori-teorinya gitu, teori masuknya Islam ke Nusantara gitu. Terus sebelumnya kita akan menampilkan video ya. Perkenalan.
Kan masih kenal kan? Enggak, kan itu Pak. Lek kuasa tuh apa sih? Berarti mau apa? Iya, coba. Sama minum kok, Mas. Cinta sama Kalau kantor cuci muka nggak apa-apa ya guys, biar bisa tetap fokus. mandi boleh kan? Jangan mandi. Biasanya aku dari kantor kan mau beres. Kalau kapan sih? Kumur-kumur juga boleh, tapi caranya kumur-kumur pakai kelas utuh nggak boleh kayak gitu. Silakan diperhatikan ya teman-teman. Belajar tentang teori kedatangan Islam ke Nusantara. Sebelum kita membahas teori-teori tersebut, dapat kita ketahui bahwa Indonesia termasuk ke dalam salah satu wilayah yang letaknya cukup strategis. Wilayah Indonesia banyak dilalui oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah, India, Malaka, dan Cina. Sebagian besar para pedagang tersebut membuka agama Islam. Pedagang Islam inilah yang berperan penting dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Meskipun demikian, banyaknya perdebatan mengenai kedatangan Islam di Indonesia itu mencakup 3 masalah pokok. Yang pertama yaitu dari mana sih tempat asal kedatangan Islam bisa masuk ke Indonesia, lalu siapa yang membawa agama Islam untuk pertama kalinya, dan juga kapan ya Islam itu masuk ke Nusantara atau ke Indonesia. Dengan adanya beberapa perdebatan tersebut, kedatangan Islam di Indonesia memunculkan berbagai teori. Mari kita bahas dalam video berikut ini. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Gujarat merupakan wilayah yang kini termasuk bagian dari negara India. Teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam masuk Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau dari India. Teori Gujarat pertama kali dicetuskan oleh J. Pachnapal. Menurut J. Pachnapal, orang-orang atau para pedagang dari India telah memeluk agama Islam dan kemudian mereka berdagang di Indonesia dan secara tidak langsung mereka yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada 2 bukti sebagai berikut. Yang pertama, corak batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim memiliki kemiripan dengan corak nisan yang ada di Gujarat. Sultan Malik Al-Saleh merupakan sultan dari Kerajaan Samudra Pasai yang ada di daerah Sumatera. Yang kedua yaitu seperti yang kita ketahui, hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan India telah berjalan cukup lama dan berlangsung cukup baik. Dari adanya 2 teori tersebut, maka lahirlah teori Gujarat. Walaupun teori Gujarat memiliki cukup bukti, tapi banyak ilmuwan atau sejarawan juga menyanggah teori Gujarat ini. Kelemahan dari teori Gujarat yang pertama yaitu tidak adanya cukup bukti yang membuat bahwa para pedagang India lah yang pertama kali menyebarkan agama Islam. Dan apakah betul agama Islam dibawa oleh para pedagang India hanya karena kemiripan dari batu nisannya saja? Kemudian yang kedua, pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi, pengaruh Hindu dan Buddha masih kuat di wilayah Gujarat ataupun India. Sehingga dengan adanya golongan tersebut, maka muncullah teori yang kedua, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa agama Islam masuk Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Persia sendiri merupakan wilayah bagian dari negara Iran. Para pedagang dari Persia inilah yang menyebarkan agama Islam menurut teori Persia. Teori Persia juga diikuti oleh beberapa bukti. Bukti yang pertama yaitu adanya kesamaan budaya antara budaya yang berkembang di Nusantara dengan budaya yang ada di Persia. Kebudayaan ini yaitu adanya kesamaan dalam memperingati 10 Muharram atau Asyura. Hal ini serupa dengan tradisi Tabut di Bengkulu dan tradisi Tabik di Sumatera Barat. Selain itu, adanya penyerapan dan penambahan kosakata bahasa Persia ke dalam bahasa Melayu. Meskipun memiliki beberapa kelebihan, namun ada sebagian ahli yang masih mendapatkan bukti-bukti terkait masuknya Islam dari Persia. Hal ini karena bukti-bukti yang ada masih diragukan dan dirasa kurang kuat. Terlebih lagi, Persia bukanlah wilayah pusat dari agama Islam
Dan juga pedagang yang berasal dari Persia jumlahnya tidak seberapa. Pedagang Persia yang bertransaksi di Indonesia saat itu masih kalah jumlahnya dengan pedagang dari Arab, Cina, dan juga India. Dengan adanya kelemahan tersebut, maka lahirlah teori yang ketiga, yaitu teori Mekah. Teori Mekah menyatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-7 dan dibawa langsung oleh para pedagang Arab dan juga para musafir Arab yang memiliki semangat tinggi dalam penyebaran agama Islam bisa sampai ke Nusantara. Bukti pendukung dari teori Mekah ini yaitu yang pertama adanya catatan Ibnu Battuta yang menjelaskan hadis Samura Pasai mengenai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab terbesar di Mesir dan juga Arab. Selain alasan kesamaan mazhab, WHK juga melihat bahwa gelar raja-raja Samura Pasai adalah Al-Malik, bukan Syekh atau Khan seperti yang terjadi di Persia dan India. Di samping itu, pada abad ke-13 telah terdapat ulama-ulama Jawa yang mengajarkan tasawuf di Mekah. Meskipun didukung oleh beberapa bukti, teori Mekah juga memiliki kelemahannya. Salah satunya yaitu kurangnya fakta terkait peranan bangsa Arab dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Sehingga teori Mekah masih dianggap lemah keberadaannya dan melahirkan teori yang keempat, yaitu teori Cina. Teori yang terakhir yaitu teori Cina yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara yaitu pada abad ke-7 dan dibawa oleh para saudagar Cina yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Para pedagang dari Cina ini sudah beragama Islam, kemudian menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Masuknya agama Islam ke Indonesia juga dipercaya bertepatan dengan banyaknya migrasi orang Cina Muslim ke negara Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang pada umumnya kebanyakan memasuki daerah Sumatera bagian selatan yang terjadi pada abad ke-9 Masehi atau tahun 879 Masehi. Teori Cina ini juga didasarkan oleh beberapa bukti. Yang pertama, banyaknya jumlah pendakwah yang berasal dari keturunan Cina dan memiliki pengaruh yang besar pada masa Kerajaan Demak. Kerajaan Demak sendiri merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa, sehingga hal tersebut menjadi faktor besar dalam teori ini. Terdapat pula penjelasan mengenai Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patra yang merupakan keturunan dari Cina. Bukti yang kedua yaitu terdapat pada masjid di beberapa kota di Indonesia yang memiliki arsitektur Cina, seperti contohnya Masjid Cengho di Surabaya yang kaya akan ornamen Cina. Laksamana Cengho sendiri dipercaya sebagai seorang penjelajah Muslim Cina yang turut menyebarkan Islam di Nusantara. Selain itu, adanya catatan penulisan gelar raja-raja Islam yang ditulis dengan menggunakan istilah Cina. Meskipun didukung oleh beberapa bukti, teori Cina juga memiliki kelemahannya yang membuatnya ditentang oleh beberapa ahli. Pasalnya, teori Cina tidak menjelaskan awal masuknya Islam ke Nusantara. Teori Cina hanya menjelaskan peranan Cina dalam pemerintahan yang membuat bukti-bukti Islam telah datang ke Nusantara. Nah, karena itu tadi merupakan empat teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Walaupun semuanya memiliki bukti masing-masing. Oke, dan itu ya dilaksanakan tentang hari ini ya, terkait karya-karya apa saja yang masuk karya-karya tentang masuknya Islam ke Nusantara. Tadi teorinya ada berapa? Ada 4 ya. Bisa disebutkan apa aja tadi teorinya apa aja? Cina, Mekah. Oke, betul Pak ya. Oke, karena ini juga waktunya singkat. Kita ada tugas, tugasnya ini dikit kok. Ini benar diri ya. Yang pertama, ini sebenarnya salah kelompok tapi satu kelompok itu 2 orang, jadi mungkin satu kelompok itu satu meja. Kemudian kayak materi tadi ya, materi tadi itu bisa diriasatnya dari penyaji. Terus sama ini aku juga kasih link juga itu bisa macam-macam itu. Oke, untuk rekamannya boleh diketik ya. Kalau dirasa apa nanti jawabannya kurang bisa ditambahkan. Enggak, cukup buku.
siapa kartu buku. Silakan kalau kalian mungkin materinya banyak sekali, silakan nanti bisa dapat buku. Kalau misalkan bisa singkat, silakan tulis di SKPD. Nah, untuk LKPD-nya seharusnya sudah dikirim ke Google Classroom. Mohon dicek dulu ya, apakah sudah masuk atau belum. Mohon dicek dulu. Silakan dilihat ke nanti di Google Classroom tadi linknya bisa diklik ya. Ada di Google Classroom ya. Sudah. Oh iya, tapi kok jenenge lho. Ora bos. Aku sih tak. Kita terus ya. Aku tak kira Jawa Tengah. Pecah aplikasi iki. Aku isi jeneng aku isi. Nah, kalian juga boleh mengklarifikasi dari yang sudah ditampilkan di sini ya. Link boleh kalian bebas nanti coba dari luar negeri atau dari Indonesia yang selain ini di kampus manapun boleh. Bebas. Yang penting sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan ya, bukan sembarang saja. Nah ini silakan kami usahakan sampai jam 3. Pokoknya jam 3 nanti bisa kita bahas bareng-bareng ya. ada 3 soal saja. Tapi jawabnya santai aja. Ya salah aja, santai aja. Tidak terlalu berat kan? Takdir lagi ada takdir. Luru-luru. Bukan capa apa? Aku Mekah. Mekah. Cina. Tadi. Gabung TV ya Joel? Itu opsional itu. Oh, dikirim ke nomor siapa? Tak kirim tablet. Oh berarti kirim teks nih wae. Live aja. Kamu Cina sama apa? Tidak. Itu dia. Enggak mau. Dia ini ada gini. Harus dari situ ya. Referensi itu yang harus diatur satu di situ. Boleh silakan dari. Aman tuh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kalau ngantuk cuci muka dulu nggak apa-apa tuh. Kumur-kumur.
Yang penting izin. Jangan jawab yang penting Islam. Kita bahas ya sebentar. Pertama dari teori sejarah. Ini dari pelajaran kalian yang menjelaskan teori siapa? Di pineapple. Pineapple ya. Jadi baca ya. Terus ada lagi? Di pineapple ya. Ada satu lagi namanya snowbird ya. Snowbird itu bahasanya ini bukan ini merupakan hasil peneliti Belanda yang paling terkenal sampai dia ini menyamar sebagai ulama Pak ya. Untuk mengetahui bagaimana pola pikir dan adat istiadat warga Aceh. Oke, ada dua ya. Kemudian visi teorinya bagaimana? Silakan dikemukakan. Visi teorinya gimana? Salah satu boleh mengemukakan, silakan. Teori. Oke, jadi menurut teori Gujarat ya, Islam itu masuk ke Indonesia itu abad ke-13 Masehi. Terus bukti sejarahnya? Ini ada dua bukti ya. Jadi yang pertama di makam Sultan Malik Al-Saleh yang memiliki kesamaan dengan model desain yang ada di India. Kemudian tentunya ada hubungan dagang dengan negara India. Oke, lanjut ya. Kemudian teori Persia. Untuk pencetusnya teori Persia siapa? Dosen dari Iran. Oke, bagus. Nah, untuk isi teorinya gimana? Jelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia sehingga ke-13 kali ini terbukti dari budaya Indonesia yang memiliki persamaan dengan sebelumnya. Ya, ada beberapa persamaan dan di apa? Budayaan ya. Itu buktinya apa tadi, Mbak? Budayanya? Dengan kesamaan ajaran Syekh dari Persia ini ya, nalat ya untuk dari Persia ini. Siapa? Dikrat itu datanya ke abad 7 ya, bukan ke abad 13 ya. Jadi ada beberapa bukti. Yang pertama tadi kesamaan kebudayaan ya. Kebudayaan yang paling mirip itu kebudayaan Tapu dan Tabuik, itu sekitaran Bengkulu di Sumatera. Itu tradisi yang untuk memperingati kematian Hasan dan Husain. Apa itu Hasan dan Husain?
Nabi Muhammad ya. Oke. Siap. Teori Cina. Tokohnya siapa? Selamat. Jawab nih. Teori Cina ini. Selamat. Mulyono. Teorinya bagaimana? Bapak penemu apik banget. Bebek goreng. Dari Cina. Selamat. Menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia setelah membawa awak sebuah rantau muslim Cina yang berasal dari Cina. Bapak paling rantau muslim dari Cina ya. Kemudian buktinya apa, Pak? Ini Raden Palka yang merupakan keturunan Cina, terus penulisan Cina Raden Mas dengan istilah Cina, Masjid Cengho yang mengikuti gaya Jadi Raja Demak itu yang pertama Raden Palka itu merupakan keturunan Cina. Itu dibuktikan dari garis ibunya ya, ibunya itu bernama Ratu Icapa. Kemudian yang mungkin kalian rekam pernah ke Semarang ya, Cengho. Tapi kalau kelenteng di Semarang itu sudah bukan masjid lagi ya, kalau yang masjid ada di Surabaya, nah itu masjid kayak apa kelenteng, masjid yang arsitektur Cina itu ada di Surabaya. Contoh ornamen-ornamen itu berwarna merah dan kuning. Ciri yang menandakan bahwa itu dari Cina. Yang terakhir teori Arab atau Mekah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Buaya. Oke, kriterianya bagaimana kalau Buyaka? Aleza. Udah apa poinnya, Mas? Poin apa? Mengatakan bahwa proses masuknya agama Kristen dan Islam ke Indonesia secara Arab maupun Arab. Jadi itu dia Ya, terus buktinya? Oh, buktinya dong, udah ngomongin. Terus adanya kampungan Arab. Ya, tadi sebelum disebutkan ya untuk teori Arab itu menyatakan bahwa Islam masuk ke abad ke-7. Nah, abad ke-7 ini bersamaan dengan dakwah Nabi Muhammad. Kalau mungkin ya kalau dikira-kira kalau Nabi kan menerima wahyu kan umur 40 tahun ya. Kalau Nabi lahirnya 571 Masehi, kira-kira 511 Masehi. Nah itu tahun 600 Masehi itu sudah masuk ke abad ke-7. Nah, masuk ayat kalian gini, kalau menurut saya pribadi ya itu lebih cocok ke teori Mekah. Nah, karena ya di abad ke-7 itu Islam datang, nah kemudian Islam itu baru berkembang, itu abad berkembang sampai ke kerajaan ya, itu baru abad ke-13 itu dengan berdirinya kerajaan Demak. Nah karena orang Arab itu baru berdagang ya, sehingga orang-orang Arab itu kemudian mendirikan perkampungan Arab ya, ditemukannya sebagian itu di wilayah Sumatera ya. Itu kemudian lanjut nomor 2 ya. Terdapat beberapa teori mengenai masuknya dan berkembangnya Islam. Nah ini kalian nanti berikan salah satu teori ya yang tadi kalian berargumen, manakah dari menurut kalian cocok. Jangan ada yang mau berargumen mungkin Kakak Alisa Cina. ya kalau Sekarang Sabrina yang menjawab menurut Sabrina. Sabrina, itu buat Sabrina. Orang kayak orang dia apa? Puasa kita
Sekarang angkat Pak, angkat bener Pak. Angkat. Ini. Silakan. Silakan Mas Angkat. Bos, tangan kok. Ini bos Pak. Ini ya. Oh, kalau berpendapat dari kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Kalau kelebihannya itu adanya persamaan mazhab di Arab dan Indonesia yang memakai mazhab Syafi'i. Terus alasannya mengapa kita memilih karena adanya kesamaan Arab dan adanya persamaan mazhab dan keyakinan. Kemudian ada yang berpendapat lain dari teori Mekah. Sabrina. Selain Munir. Si Munir. Munir katanya dari Belanda. Iya. Oh, sambil penjajah, sambil Haji. atau ini ya di luar apa nanti yang mungkin berpendapat di sini. Kok bapaknya jalan ke sana ya, Miss? Bapak saya pernah meneliti kisah 2004. Anida. Oke, ada yang mau berpendapat saya dari Mekah mungkin? Ada teori ABY. Teori dalam. Silakan. Kamu ini Mas yang di belakang. Bener dada tayang lagi. Saya mau berpendapat. Mujarab atau Persia, silakan di situ. Mas Abdullah. Ada ya. Oke, berarti yang berpendapat cuma ini ya. Ya, kamu lebih betul ke teori Mekah ya. Iya, Baitur Rahman, Baitur Rahim, Baitur karena Nabi ada di Mekah, Pak. Karisma. Oke, kemudian nah ini silakan kalian verifikasikan nilai-nilai yang kalian ambil dari silakan yang mau Santai dong. ini kan Ngantuk napas. Mas Rizky nggak masuk ya? Mas Rizky nggak masuk? silakan yang mau Lihat Mas Rizky hari ini. jawab untuk nomor 3. Ada yang Masuk nggak ya? Bebas, kalau ini refleksi ya sesuai dengan coba hati nurani kalian ya. Boleh? enggak itu alhamdulillah mendapatkan ilmu baru dari Islam di Indonesia. Nilainya menyenangkan. Jadi karena teori itu bukan ada kelebihannya juga pasti ada kelemahannya. Bagus. Yang lain yuk. Jadi kamu bukan dari suara. Coba yang jawab coba sih. Ya di awal yuk. Kamu mau berpendapat nomor 3? Dibacakan apa? Bacakan aja nggak apa-apa. Refleksi nilai yang kalian dapatkan ambil.
Jadi refleksi yang saya dapat hari ini, kami jadi mendapat pengetahuan baru tentang teori maksudnya Islam di Indonesia dan sejarahnya. Setelah itu kami juga mendapat ilmu baru tentang tokoh-tokoh penemunya. Ya, rata-rata sama ya, mendapatkan ilmu baru mengenai dari maksudnya agama Islam ke Indonesia. Nah, sudah hampir selesai nih jamnya ya. Oke, ini untuk materi Islam itu nanti untuk setelah ini sama buahnya ya, jadi bukan dengan PPL lagi. Nah, kalau materi berikutnya itu tentang kerajaan dan nanti tentu ada pengaruh-pengaruh atau akulturasi agama Islam, akulturasi agama Islam di Indonesia. Itu nanti. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mungkin. Apakah ada pertanyaan? Sebelum kami akhiri. Dan kesan buat kami mungkin. Ada yang mau nyampein pesan-pesan saran kan kemarin kan udah ada ini kan tulisan, tapi saran mungkin ada pesan yang belum tersampaikan dari kita mungkin bisa sampaikan langsung. Mau kritikan boleh. Begini mas. Mas coba mas. Wilayahnya belum ditemukan negara Indonesia. Baru tidur. Selama ini belum ada ya kalau sampai tidur. Tapi berdiri. Oke, gimana teman-teman? Untuk pelajaran hari ini gimana rasanya? Lapar. Oke, ya mungkin aku lakukan refleksi pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih saya Ketua dan juga Pak Tama pamit undur diri. Sekaligus mungkin kita juga minggu depan mau menarikan juga, tapi ada kemungkinan sih menarikan PPL, tapi ada kemungkinan sih nanti semester selanjutnya kita maju lagi di sini. Maksudnya ada semester kita bukan semester. Kan beda ya? Juga mohon maaf ya kalau misalkan kami masih belum sempurna karena jujur kami masih ya betul kami masih belajar juga, apalagi saya sendiri masih apa ya, ini newbie banget karena ini pengalaman pertama aku ngajar gitu. Karena sebelumnya aku jurusan murni ya, secara murni di sini juga pertama kali kelas ngajar. Mau pantun tapi aku menawi lepat menang pulau.